pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang suri tauladan yang patut kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana pertemuan kali ini Ibu akan bercerita melalui kisah sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Sebelumnya, ada yang tahu Umar bin Khattab itu siapa? Ya, tepat sekali. Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua, yang dimana Khulafaur Rasyidin tersebut adalah pengganti kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang dimana Khulafaur Rasyidin yang pertama itu adalah Abu Bakar, yang dimana beliau juga wafat, dan dilanjut oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang sangat dermawan, dan dalam kepemimpinannya beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Suatu sore, di keadaan kota Mekah yang sedang mengalami musim kemarau, Umar bergegas bersama asistennya yaitu Aslam untuk jalan-jalan mengelilingi kota Madinah untuk melihat rakyatnya. Sore hari tersebut mereka jalan-jalan dan mereka tertuju dan terhenti di satu gubuk yang sangat reot karena mendengar suara tangisan dari gadis kecil. Langkah mereka terhenti. Umar pun bertanya, suara siapakah itu? Apakah suara tersebut memerlukan bantuan? Mereka tak pikir panjang, mereka bergegas kembali mendekati rumah tersebut. Tak pikir panjang, mereka ketuklah pintu tersebut dan berizin untuk masuk. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Dibukakannya pintu, Umar dan Aslam melihat seorang ibu sedang memasak dan anak-anaknya yang sedang menangis. Umar pun bertanya, siapakah mereka? Apakah mereka sakit? Atau ada apa yang terjadi gitu kan? Nah, seorang ibu itu menjawab, mereka anak-anakku. Mereka menangis karena kelaparan. Mereka tidak sakit. Lalu Umar pun mendekat kepada seorang ibu dan berusaha mengamati situasi yang ada di sana. Nah, singkat cerita, diamnya Umar dan Aslam tersebut tuh sangat lama di dalam rumah tersebut. Akan tetapi Umar dan Aslam sangat keheranan. Lah, kenapa seorang ibu itu memasaknya tidak beres-beres gitu ya, nggak beres-beres masaknya. Akhirnya Umar mendekatlah kepada seorang ibu sambil bertanya, wahai ibu, apa yang engkau masak? Ibu tersebut sambil mengaduk lalu menjawab, lihatlah sendiri. Umar dan Aslam mendekati lalu melihatnya, dan mereka sangat terkaget-kaget karena yang dimasak ibu tersebut adalah batu. Umar pun bertanya, wahai ibu, mengapa kamu masak batu? Ibu itu sambil menahan rasa sakit dan sedih, ibu menjawab, saya memasak batu karena menghibur anak-anak saya. Anak-anak saya sangat kelaparan dari tadi. Karenanya saya menghibur mereka dengan cara memasak supaya mereka menunggu masakan ini sampai tertidur nantinya, terlelap sampai larut pagi. Namun nyatanya tidak. Anak-anak saya sedikit terbangun mungkin karena rasa lapar. Nah, setelah itu ibu langsung ngomong lagi, saya menyuruh anak-anak saya untuk berpuasa supaya nanti di waktu berbuka ada rezeki yang menghampiri saya dan anak-anak saya. Namun nyatanya tidak, anak-anak saya sangat kelaparan. Lalu setelah itu Umar dan Aslam sangat terkaget-kaget dan merasa tersakiti gitu. Umar merasa telah menzolimi rakyatnya.
Umar sangat kaget ketika ibu tersebut menceritakan apa yang sedang mereka terjadi, apa yang sedang mereka alami, seperti itu. Nah, setelah itu ibunya itu langsung bukan memarahi, lebih meluapkan emosinya kepada Umar. Namun ibu tersebut tidak sadar bahwa yang sedang dia obrolkan, yang dia bicarakan itu ternyata Umarnya langsung. Ibu tersebut berkata seperti ini, "Sungguh Umar itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Lihatlah, saya seorang janda, saya mempunyai anak, saya tidak mempunyai siapa-siapa, dan saya mengalami kelaparan, mengalami kemelaratan seperti itu. Sungguh dia tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Masa saya seorang hamba dan seorang rakyatnya masih merasakan hal seperti itu? Di manakah Umar?" Perempuan tersebut atau seorang ibu itu merasa kecewa, meluapkan semuanya kepada Umar tersebut. Aslam yang mendengarnya sangat kaget dan ingin menegur seorang ibu, karena yang sedang berbicara dengan seorang ibu itu adalah Umar bin Khattabnya langsung. Tapi langkah Aslam terhenti oleh Umar. Umar membiarkan ibu tersebut meluapkan semua emosinya. Sampai pada akhirnya Umar dan Aslam tuh pamit dan mereka bergegas keluar menuju Baitul Mal. Baitul Mal tersendiri yaitu tempat perkumpulannya harta-harta untuk masyarakat tersebut gitu. Sampainya di Baitul Mal, Umar langsung mengambil gandum, mengambil semua bahan-bahan yang diperlukan oleh seorang ibu. Tanpa pikir panjang, Umar pun yang sendiri mengantar sampai rumah. Aslam pun menghentikan langkahnya. "Wahai Umar, biar aku saja yang membawa perlengkapan tersebut." Umar pun menolak. "Sungguh, beban ini tidak lebih berat daripada beban yang akan aku sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu mau menanggung semua beban yang ada padaku ketika kamu menolongku ini?" Karena Umar merasa telah menzalimi rakyatnya. Tak pikir panjang, Umar pun langsung datang ke rumahnya semuanya, membawa bahan-bahan yang telah dibawanya di Baitul Mal. Sesampainya di sana, Umar pun menyuruh Aslam untuk membantu menyiapkan makanannya untuk seorang ibu dan anak-anak. Mereka memasak lalu makan bersama-sama. Setelah itu mereka pamit dan Umar berkata kepada ibu, "Wahai ibu, temuilah Amirul Mukminin di sana dan temuilah aku juga bersama dia." Keesokan harinya, seorang ibu itu bergegas untuk menemui Umar bin Khattab. Setelah sampai, seorang ibu itu kagetnya bukan main karena telah mengatai semua emosi dia kepada Umar bin Khattabnya langsung. Seorang ibu meminta maaf karena ketidaktahuannya terhadap apa yang telah dilakukan dia ke Umar bin Khattab. "Wahai Amirul Mukminin, saya meminta maaf karena saya tidak tahu bahwa yang datang semalam itu adalah engkau." Tapi baik hatinya Umar bin Khattab itu tidak marah. Dia memaklumi semua perkataan yang dilontarkan oleh sang ibu. "Tidak, ibu tidak bersalah. Sungguh aku telah zalim kepada ibu karena telah membiarkan ibu dan anak-anak ibu terlantar dalam kepemimpinan saya. Saya takut untuk berhadapan dengan Allah nantinya." Dapat kita ambil hikmah dalam kisah Umar bin Khattab tersebut, bahwasanya kita sebagai pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya, tetapi melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap sabar beliau yang patut kita contoh dalam berinteraksi langsung terhadap orang yang sakit hati kepada kita, misalkan gitu ya, mereka telah mencaci maki kita seperti itu. Terus yang ketiga ada sikap besar hati seorang ibu
karena mengakui kesalahannya dan berusaha meminta maaf kepada Umar bin Khattab apa yang telah dia lakukan kemarin. Seperti itu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kisahnya sudah Ibu sampaikan, hikmahnya sudah Ibu sampaikan. Semoga kita semua dapat mencontoh sikap dermawan, sikap rendah hati, sikap sabar, sikap besar hati kita terhadap kehidupan sehari-hari kita. Oke? Sip, mantap. Akhirul kalam. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada perkataan Ibu yang salah dan sedikit menyinggung kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.